فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita, yang mana pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang kisah Nabiullah Nuh alaihi salam. Maka insyaallah malam ini kita akan mulai membahas kisah Nabi berikutnya, yaitu Nabiullah Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam adalah seorang nabi yang mulia dan penuh hikmah yang diutus untuk membimbing kaum beliau, yaitu kaum Ad. Ya, jadi Nabi Hud alaihi salam itu diutus kepada kaum Ad. Dan Nabi Hud alaihi salam itu merupakan salah satu dari nabi-nabi pilihan yang lahir dari keturunan Arab. Ya, keturunan Arab. Jadi di antara para nabi itu ada yang berasal dari tanah Arab, yakni orang Arab, dan ada 4 orang nabi yang merupakan nabi Arab. Ya, mereka adalah Nabiullah Hud alaihi salam, kemudian Syuaib, kemudian Saleh, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4. Pertama adalah Nabi Hud alaihi salam, kemudian Nabiullah Saleh, yang ketiga Nabiullah Syuaib,
dan terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ditanya siapa sajakah nabi-nabi Arab, maka 4 orang ini. Adapun selain mereka, maka ajam, bukan orang Arab. Baik. Maksud orang Arab itu adalah yang mana bahasa utama mereka dalam percakapan keseharian mereka adalah menggunakan bahasa Arab. Baik. Kemudian perlu diketahui bahwasanya orang Arab itu ada 3 model, 3 macam. Ya. Ini sudah ya, ulun hapus. Orang Arab ada 3 macam. Ada yang disebut dengan Arab Baidah atau Arab yang punah, yang sudah punah. Maksud punah di sini tidak diketahui ada keturunannya ya sampai sekarang. Maka disebut punah ya, tidak kita dapati adanya keturunan setelah itu. Yang kedua ada Arab Aribah. Ini Arab asli. Disebut dengan Arab asli. Yang ketiga Arab Musta'ribah. Bisa kita katakan Arab campuran. Atau bisa jadi kita katakan asalnya bukan Arab kemudian menjadi Arab. Nah, itu Arab Musta'ribah. Baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sebutkan tadi termasuk orang Arab, ya kan? Nah, kira-kira beliau termasuk Arab Baidah, Arab Aribah atau Musta'ribah? Baik. Pertanyaan gini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keturunan Nabi siapa? Ya, kita sudah sebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan dari 4 orang nabi, ya, masih ingat? Pertama Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Sudah? Kalau kita lihat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, keduanya Arab atau bukan? Arab atau bukan? Bukan. Karena tadi kan kita sebutkan Nabi itu cuma 4 saja yang Arab. Baik. Kalau Nabi SAW itu keturunan Ibrahim dan Ismail, yang mana keduanya bukan orang Arab, kok bisa Nabi kita Muhammad kok menjadi orang Arab? Nah, jawabannya gimana? Nah, baik. Jadi kan kita mengetahui Ismail alaihi salam ya bersama ibunya itu kan ditempatkan oleh Ibrahim di mana? Di Mekah. Sudah? Beliau tinggal di sana sampai akhirnya datang kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum itu adalah Arab asli dari Yaman. Sudah? Datanglah kabilah Jurhum bertemu Hajar dan Ismail di Mekah. Mereka tinggal di situ sampai dewasa Ismail dan menikah dengan salah satu wanita dari kabilah Jurhum. Dan Ismail
belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum, sampai Ismail sangat fasih, bahkan mengungguli kabilah Jurhum bahasa Arabnya. Sudah, maka ada campuran Arab dengan selain Arab, itu kan Ismail bukan Arab, istrinya Arab. Nah, karena Ismail belajar bahasa Arab, bahkan fasih bahasa Arabnya, maka semua keturunan Ismail itu termasuk dari orang-orang Arab. Cuman Arabnya tadi Arab campuran. Sudah? Jadi di sini contohnya berarti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, Arabun Arab Ba'idah di antara yang dicontohkan oleh para ulama adalah kaum 'Ad, kaum Samud. Ya, Samud ini nanti ketika kita membahas Nabiullah Saleh. Baik. Nah, ini kaum yang sudah punah. Artinya tidak diketahui adanya keturunan mereka pada masa sekarang, makanya disebut dengan Arab Ba'idah. Kalau Arab Aribah ini mereka dari Yaman, dari kabilah Qahtan. Jadi ada seorang bernama Qahtan, ini nenek moyang orang Arab asli, mereka dari Yaman. Jadi Arab asli itu dari Yaman malah. Nah, di antara kabilah Qahtan tadi Jurhum, kabilah Jurhum. Nanti ada kabilah Khuza'ah contohnya. Baik. Nah, untuk yang ini nanti ke arah sirah nabawiyah lebih pasnya. Baik, kita fokus kepada Arab Ba'idah, yaitu membahas tentang kaum 'Ad. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menceritakan tentang kisah kaum 'Ad di dalam Al-Quran, ya. Bahkan ada satu surah khusus bernama surah Hud, ya kan, yang mana di situ sebenarnya bukan hanya cerita Nabiullah Hud. Baik. Dan masih ada tempat-tempat yang lain yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kaum 'Ad. Dan tujuan, ya, Allah menceritakan kisah kaum 'Ad tentunya sebagaimana tujuan menceritakan kisah-kisah yang lain adalah untuk mengambil pelajaran. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Jangan bilang bi ashabil fil. Ya, kita membahas tentang kaum 'Ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Dalam surah Fajr, Al-Fajr ayat 6. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad? Ya. Berarti kita disuruh untuk mempelajari, memperhatikan, ya, apa yang Allah perbuat terhadap kaum 'Ad agar kita bisa mengambil pelajaran dari mereka. Baik. Kaum 'Ad itu muncul setelah kaum Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 31 sampai 34. Summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian setelah mereka maksudnya adalah kaum Nabi Nuh, kami ciptakan umat yang lain, maksudnya adalah kaum 'Ad. Fa arsalna fihim rasulan minhum an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, ya, yang berkata, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Setelah terjadinya banjir bandang, ya,
di zaman Nabi Nuh alaihi salam yang menewaskan kaumnya dan manusia pada waktu itu, maka yang tersisa adalah yang mereka naik di perahu. Maka setelah itu tidak ada lagi kesyirikan, ya. Jadi manusia di atas tauhid, karena yang melakukan kesyirikan sudah tewas semua. Kapan mulai terjadinya kesyirikan lagi? Ya, di zaman kaum Ad, ya. Maka ketika terjadi kesyirikan di antara mereka, maka Allah pun mengutus salah seorang dari mereka sendiri, saudara mereka sendiri, yaitu Hud alaihi salam. Wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadzabu bi liqa'il akhirah wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadza illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan kenikmatan, ya, keistimewaan kepada kaum Ad. Di antara keistimewaan tersebut adalah tubuh mereka yang sangat kuat. Disebutkan mereka ini orangnya tinggi, kuat, ya. Bahkan disebutkan dalam kitab tafsir itu, satu saja di antara mereka itu bisa memporak-porandakan sebuah desa, satu orang aja. Artinya saking kuatnya, ya. Disebutkan dia juga tinggi, lebih tinggi dari kaum Nuh, lebih kuat dari kaum Nuh. Baik. Dan juga mereka bisa membuat bangunan yang mewah, bangunan tinggi dan mewah, ya. Jadi teknologi di zaman itu agak maju sudah. Jadi mereka mampu membuat bangunan-bangunan megah, bangunan-bangunan yang tinggi, ya. Makanya Allah mengatakan wa atrafnahum fil hayatid dunya, kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan dunia. Mereka mengatakan ma hadza illa basyarun mithlukum, ya, Hud ini tidak lain hanyalah manusia seperti kalian. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu, dia makan apa yang kamu makan. Wa yashrabu mimma tashrabun, dan dia minum apa yang kamu minum. Nah, ini diantara alasan orang-orang kafir ketika menolak para rasul, menyatakan mereka itu sama seperti kita, manusia biasa, makan seperti kita, minum seperti kita, berjalan di pasar seperti kita. Itu alasan, diantara alasan mereka menolak para rasul. Baik, wala in ata'tum basharan mislakum innakum idzal lakhasirun, dan sungguh jika kamu menaati manusia yang seperti kalian, niscaya kalian merugi. Nah, ini syubhat yang selalu mereka lontarkan. Baik, tadi kita sebutkan kaum Ad itu merupakan keturunan Nabi Nuh. Punya berapa anak? 4, tapi 1 meninggal, 1 tenggelam. Baik, ada yang namanya Sam, kita jadikan Sam di tengah, Ham, Sam, Yafis, dan yang tenggelam Yam atau Kan'an. Baik. Dan nenek moyang orang Arab kemarin yang mana nih? Antara Ham, Sam, Yafis, Sam, ya. Jadi ini nenek moyang orang Arab adalah dari Sam bin Nuh. Baik, Sam bin Nuh itu punya anak Awad, ya. Sam punya anak namanya Awad. Awad punya anak namanya Iram.
Iram punya anak namanya Ad. Baik, Ad ini nanti kan punya keturunannya. Nah, semua keturunannya itu disebut dengan kaum Ad, termasuk juga Nabiullah Hud alaihi salam. Baik, kemudian di antara keturunan Ad, nanti ada di bawah lagi sini, ada yang disebut Samud. Baik, yang mana di kaum Samud nanti diutus siapa? Nabiullah Saleh alaihi salam. Baik, nah karena Samud keturunan dari Ad, maka Ad ini, yang kaum Ad ini disebut dengan Ad al-ula, atau Ad yang pertama. Sementara Samud itu Ad as-saniyah, berarti Ad kedua. Ad kedua. Makanya kita dapati di dalam Al-Quran terkadang kaum Ad ini disebut dengan Adanil ula, kaum Ad yang pertama, yaitu maksudnya kaumnya Nabi Hud. Adapun Ad yang kedua adalah kaum Samud, yaitu kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Jadi, nah anak-anak Nabi Nuh yang ikut bersamanya dalam bahtera adalah 3 orang tadi, Sam, Ham, dan Yafith. Dan semua umat manusia di bumi ini merupakan keturunan dari ketiga anak Nabi Nuh alaihi salam. Makanya kita sebutkan di antara keistimewaan Nabi Nuh, beliau adalah Abu al-Bashar al-Thani, ya, nenek moyang manusia yang kedua setelah Adam. Baik, makanya Allah berfirman, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan anak cucunya, yaitu anak cucunya Nuh, orang-orang yang melanjutkan keturunan. Maka seluruh orang Arab itu merupakan keturunan Sam, ya. Makanya tadi kita sebutkan di antara karakteristik kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad, terkenal tinggi. Maka mereka pun membangun rumah tinggi, ya. Sementara kaum Samud adalah keturunan kaum Ad, sehingga mereka juga disebut dengan kaum Ad, tapi kaum Ad yang kedua. Baik. Jadi setelah Nabi Nuh berdakwah dan umatnya ditenggelamkan, hanya orang-orang yang beriman yang tersisa dan tidak ada kesyirikan. Nah, ketika munculnya kaum Ad, ya, maka kaum Ad inilah yang pertama kali menghidupkan kemusyrikan atau kesyirikan kembali setelah kaumnya Nabi Nuh. Baik, jadi selain kesyirikan, penyimpangan dari kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad, mereka juga sombong, ya. Kenapa mereka sombong? Disebabkan apa? Karena kuatnya badan mereka, karena hebatnya atau bagusnya bangunan-bangunan yang mereka bangun, megah tadi, itu yang menyebabkan mereka sombong. Dan disebutkan juga mereka menzalimi kaum-kaum yang lain. Baik. Di manakah posisi atau lokasi kaum Ad? Baik. Disebutkan kaum Ad itu tinggal di daerah Ahqaf, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Baik, Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 21, "Wadhkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nuzur min baini yadayhi min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim." Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya di Ahqaf. Jadi tempatnya di Ahqaf namanya. Baik, dan para ulama berbeda pendapat di manakah Ahqaf di sini. Banyak para ulama yang menyatakan bahwasanya Ahqaf itu terletak di negeri Yaman.
Baik, yang terletak antara Oman dan Hadramaut. Yang terletak antara Oman dan Hadramaut. Jadi disinilah, sekitar sinilah lokasi kaum Nabi Hud atau kaum Ma'ad. Baik, ini peta Jazirah Arab ya. Kalau ini Mekah di sini, Madinah ke arah utaranya. Makanya kalau orang Madinah sholat itu menghadap kemana? Ke selatan. Baik. Dan sebelumnya kiblat itu di mana? Di Syam, di Palestina, di atas sini. Makanya ketika Nabi SAW di Mekah, beliau sholatnya sini, jadi Ka'bah di sini. Jadi kan asalnya di Baitul Maqdis nih kiblat. Nabi di Mekah. Di sini di Mekah ada Ka'bah. Beliau kalau mau sholat itu biasanya menjadikan Ka'bah di depan beliau, menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi ketika beliau sudah berhijrah ke Madinah, apa yang terjadi? Gak mungkin beliau menghadapi Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Artinya ketika beliau menghadap Baitul Maqdis, otomatis membelakangi Ka'bah. Maka sejak saat itu beliau sering memandang ke langit berharap agar Ka'bah atau kiblat itu dirubah ke Ka'bah. Baik. Ini pembahasan sirah ya. Baik, kembali kepada lokasi kaum Nabi Hud tadi, yaitu ada yang menyebutkan antara Oman dan Hadramaut, berarti di sekitar sini. Walaupun demikian, memang di antara yang menguatkan kata mereka ya, tempat diutusnya Nabi Hud itu di sekitar situ karena ada makamnya Nabi Hud ya, yang sekarang dibangun seperti masjid besar gitu kan. Tapi wallahu alam ini tidak ada dalil yang membuktikan bahwasanya itu benar-benar kuburannya Nabi Hud alaihi salam. Baik. Cuman sayangnya akhirnya banyak di antara kaum muslimin yang menjadikan tempat itu sebagai tempat peribadatan. Baik. Nah, kembali kita katakan bahwasanya kaum 'Ad merupakan kaum yang memiliki tubuh besar dan kuat. Oleh karena itu, Nabi Hud alaihi salam mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Baik, jadi ketika Nabi Hud alaihi salam berdakwah kepada mereka, Nabi Hud alaihi salam senantiasa mengingatkan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Karena ketika mereka ingat dengan nikmat tersebut, harusnya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Hud mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 69, "Wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh." Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh. "Wa zadakum fil khalqi bastah." Dan Dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Ya, jadi disebutkan ya, tubuh mereka yang sangat kuat dilebihkan dari kaum Nuh. Fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah tersebut agar kalian beruntung. Baik. Nah, disebutkan ya dalam beberapa buku tafsir ketika menceritakan bagaimana tubuhnya kaum 'Ad ini, tingginya mereka, sebagian mereka mengatakan tinggi mereka ada sekitar 150 meter. Baik, tapi ini batil ya. Kenapa? Ketika kita menceritakan tentang Nabiullah Adam, tinggi beliau berapa? Kurang lebih cuma 30 meter. Dan Nabi SAW mengatakan, "Khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna zira'an." Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Satu hasta itu kurang lebih setengah meter. Makanya 30 meter kurang lebih. Faqullu man yadkhulul jannah ala surati Adam. Semua yang masuk surga nanti akan diciptakan sesuai bentuk Nabi Adam, tingginya 60 hasta.
Ya, jadi jangan sedih kalau sekarang yang kita ini pendek-pendek gitu kan. Nanti ketika sudah masuk surga, nah itu akan dijadikan tingginya seperti tinggi Nabiullah Adam, 30 meter. Baik. Falam yazalil khalqu yanqusu hattal an. Ya, ukuran tubuh manusia terus berkurang hingga sekarang. Berarti yang paling tinggi itu siapa? Nabi Adam. Ya, dan manusia senantiasa menciut, ya. Dan kita sebutkan menciutnya dari segi tubuhnya dan dari segi kegantengannya juga menciut, ya, karena disebutkan Nabi Adam itu kan yang paling ganteng, yang paling bungas, ya, karena itu original. Baik. Kemudian Allah juga berfirman tentang kaum 'Ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, ini dalam surah Al-Fajr. Irama dzatil 'imad. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu, ya, di negeri-negeri yang lain. Baik. Kemudian firman Allah ini yaitu Irama dzatil 'imad. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama apa makna Iram. Sebagian mengatakan Iram itu ya tadi nenek moyangnya 'Ad. Ya kan tadi kita sebutkan 'Ad bin Iram. Baik. Jadi ada yang mengatakan maksud Iram di sini adalah kaum 'Ad itu sendiri, yang itu merupakan keturunan dari Iram. Baik. Kemudian ada juga yang mengatakan maksud dari Iram di sini, ya, adalah kota, ya, kota tinggalnya kaum 'Ad ini. Baik. Adapun 'imad, ya, pendapat yang paling kuat adalah maksudnya kaum yang memiliki bangunan-bangunan tinggi sebagai tempat tinggal. Intinya kaum 'Ad tadi mereka memiliki tubuh yang sangat kuat, yang tinggi, dan juga mereka memiliki bangunan-bangunan yang megah dan juga tinggi. Dan sayangnya itu membuat mereka menjadi sombong. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengutus Nabi Hud alaihi salam kepada kaum 'Ad, ya, disebabkan karena tadi kesyirikan yang mereka lakukan, kesombongan dalam hati mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 15, fa amma 'adum fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Adapun kaum 'Ad maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar. Wa qalu, dan mereka berkata, man asyaddu minna quwwah, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami. Wah, ini pernyataan sombong dari mereka. Maka diingatkan, awalam yarau anna allaha alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah yang lebih besar kekuatannya daripada mereka. Ya, makhluk sekuat apapun maka tidak bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka adalah orang-orang yang mengingkari tanda kekuasaan kami. Baik. Maka Allah pun mengutus Nabi Hud untuk mendakwahi mereka. Nah, bagaimana metode Nabi Hud alaihi salam dalam mendakwahi mereka? Nah, kita sebutkan ada beberapa metode yang beliau tempuh. Yang pertama, metode beliau adalah kelembutan, berdakwah dengan penuh kelembutan. Jadi ketika Nabi Hud alaihi salam mulai mendakwahi mereka, justru mereka mengatakan
atau mengejek Nabi Hud dengan berbagai ejekan. Di antaranya mereka mengatakan bahwasanya Nabi Hud adalah orang yang bodoh. Ya. Ini cuma ejekan mereka, padahal mereka mengetahui bahwasanya Nabi Hud itu tidak bodoh. Baik. Mereka juga mengatakan Nabi Hud itu gila. Ya. Ini banyak nabi yang dikatakan gila. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 66, Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanazunnuka minal kadhibin. Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal. Bodoh berarti kan? Dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Maka dikatakan pendusta juga oleh mereka ini. Sesungguhnya ya, semua rasul yang Allah pilih itu adalah orang-orang pilihan Allah. Jadi Allah ketika mengangkat seseorang menjadi seorang rasul, itu berarti dia adalah orang pilihan, orang yang terbaik dari kaumnya, ya. Yang mana para nabi Allah itu pasti mereka orang-orang yang jujur, berakhlak mulia, ya. Sebelum mereka diutus, mereka memiliki sifat-sifat tersebut, dan ini dikenal dengan baik oleh kaumnya. Tapi ketika dia sudah mulai berdakwah, maka mulailah ya gelar-gelar jelek diberikan kepada dia. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum berdakwah, beliau dikenal dengan orang yang al-amin, terpercaya. Ya. Bahkan ketika terjadinya perombakan pembangunan Ka'bah gitu ya. Ketika orang-orang berselisih siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Sampai-sampai dalam masalah peletakan Hajar Aswad mereka ingin perang. Sampai ada yang mengusulkan di antara mereka, ya kita tunggu siapa pertama kali orang masuk ke dalam pintu ini atau melalui pintu ini, dialah yang akan kita jadikan sebagai hakim yang memutuskan siapa yang lebih berhak untuk menempatkan Hajar Aswad. Mereka tunggu-tunggu, ternyata yang masuk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya serempak mengatakan, atanal amin, radina bil amin. Telah datang kepada kita orang yang terpercaya, dan kami ridha dengan keputusan orang yang terpercaya. Dan ini diakui oleh semua orang pada waktu itu. Cuman ketika Nabi SAW mulai berdakwah secara terang-terangan, mulailah gelar-gelar buruk itu ditempelkan kepada beliau. Beliau dikatakan penyihir, dikatakan tersihir, dikatakan orang gila, ya, dan macam-macam. Ada juga pendongeng dan seterusnya. Baik, nah itulah di antara syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kafir ketika mereka ingin menolak dakwahnya para rasul, dan inilah juga yang dihadapi oleh Nabiullah Hud alaihissalam dari kaumnya. Baik, maka ketika beliau dikatakan bodoh tadi, apakah Nabi Hud alaihissalam akhirnya mengata-ngatai mereka dengan keburukan juga? Tidak. Nabi Hud alaihissalam menjawab, ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Wahai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal. Aku bukan orang yang bodoh, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Coba, itu yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam ketika beliau dikatakan sebagai orang yang bodoh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka tadi telah kita sebutkan di antara metode dakwah Nabiullah Hud alaihi salam, pertama beliau berdakwah dengan penuh kelembutan. Walaupun kaum beliau memberikan gelar-gelar buruk kepada beliau, seperti disebut orang yang bodoh, pendusta, bahkan gila, ya. Dan di sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya sudah menjadi sunnatullah orang yang mendakwahkan kebenaran itu pasti ada yang membenci. Dan orang yang membenci ini terkadang untuk menghalangi manusia dari menerima dakwah dari orang yang dia benci tersebut, maka mereka memberikan gelar-gelar yang buruk. Jadi pemberian gelar yang buruk untuk menghalangi dakwah yang hak itu sudah ada di zaman dahulu, sejak para nabi berdakwah. Maka janganlah seseorang bersedih, ya, ketika mulai mendakwahkan dakwah yang hak, akhirnya diberikan gelar-gelar yang buruk, karena itu sudah menjadi sunnatullah. Baik, dan inilah yang ditimpa atau yang menimpa para anbiya terdahulu. Baik. Kemudian di antara metode dakwah Nabi Hud alaihi salam, yaitu beliau mengingatkan kaumnya akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kaumnya akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga yang digunakan oleh Nabi Nuh alaihi salam ketika mendakwahi kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menghikayatkan perkataan Nabi Hud kepada kaumnya, "Wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi bastah wadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Dan ingatlah oleh kalian di waktu Allah menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti sesudah kaum Nabi Nuh, dan Allah telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakan kalian daripada kaumnya Nabi Nuh. Itu nikmat yang Allah berikan. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah tersebut supaya kalian mendapat keberuntungan. Dan telah kita sebutkan bahwasanya di antara yang menyebabkan seseorang itu bisa bersyukur kepada Allah ketika dia menyadari bahwasanya dia telah banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, ya, hendaklah senantiasa mengingat akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana dengan kita mengingat nikmat tersebut memudahkan kita untuk bisa bersyukur. Namun kebanyakan manusia itu lalai, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak menipu manusia. Apa dua nikmat tersebut? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Dua hal itu adalah nikmat yang sering dilupakan oleh manusia.
Ya, kapan dia merasa bahwasanya kesehatan ataupun waktu luang itu nikmat? Ketika dia sudah kehilangan dua nikmat tersebut, yaitu ketika dia sakit baru nyadar bahwasanya selama ini ketika dia sehat itu dia dipenuhi dengan nikmat dari Allah. Begitu juga ketika sudah mepet, ya, waktu datang, waktu mepet, baru sadar bahwasanya waktu luang yang selama ini diberikan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah yang menyebabkan akhirnya manusia itu lupa untuk mensyukuri dua nikmat tersebut. Ya, makanya perlu kita untuk senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita agar mudah mensyukuri nikmat tersebut. Nah, itulah yang ditempuh oleh Nabi Hud alaihi salam ketika berdakwah kepada kaumnya, mengingatkan nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Baik, begitu juga Nabi Hud berkata dalam surah Asy-Syu'ara ayat 132 sampai 134, wattaqulladzi amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'ami wa banin wa jannati wa uyun, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kalian apa yang telah kalian ketahui. Dia menganugerahkan kepada kalian binatang-binatang ternak, anak-anak, kebun-kebun dan mata air. Di sini Allah menyebutkan pertama kali an'am, binatang-binatang ternak. Kenapa disebutkan binatang terlebih dahulu? Karena di zaman tersebut binatang ternak itu merupakan anugerah yang paling berharga. Di zaman itu yang paling berharga itu adalah binatang ternak. Karena dari binatang tersebut mereka bisa memakan dagingnya sebagai makanan. Kemudian susunya untuk apa? Diminum. Kemudian bulunya bisa dijadikan pakaian, ya, dan juga mereka bisa bersafar dengan mengendarai binatang-binatang tersebut, ya. Jadi binatang di zaman dulu itu adalah nikmat yang besar, yang paling berharga. Baik, setelah itu Allah menyebutkan nikmat yang lain, yaitu anak-anak. Ya, karena anak-anak merupakan sumber kebahagiaan. Baik, dan dari generasi yang banyak membuat mereka semakin kuat. Ya, kemudian disebutkan kebun-kebun dan juga mata air yang merupakan pelengkap kebahagiaan hidup mereka. Ya, jadi Nabi Hud alaihissalam senantiasa mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat tersebut. Baik. Kemudian yang ketiga, di antara metode yang beliau gunakan adalah at-targhib atau memberikan motivasi. Nabi Hud berkata kepada kaumnya dalam surah Hud ayat 52, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Jadi disuruh untuk beristighfar, bertaubat. Dan ini juga wasiat, ya, atau yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya untuk memperbanyak istighfar. Apa balasannya? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang sangat deras. Nah, sebagian ahli tafsir menyatakan waktu itu kaum Nabi Hud itu terlanda kekeringan. Ya. Makanya disuruh istighfar, yang dengan itu Allah akan menurunkan hujan kepada mereka. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Kemudian dia akan menambah kekuatan di atas kekuatanmu. Artinya kalau kalian beristighfar, maka Allah akan menambah kekuatan kalian. Ya, mereka sudah kuat, ya, maka Allah akan tambah kekuatan mereka kalau mereka mau beristighfar dan kembali kepada Allah.
dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Baik. Nah, ini adalah motivasi. Yang keempat, lawan dari at-targhib berarti apa? At-tarhib, memberi peringatan. Dan ini ya digunakan oleh semua nabi. Mereka berdakwah dengan targhib dan juga at-tarhib. Nabi Hud berkata dalam surah Al-A'raf ayat 71, qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Dia Hud menjawab, sungguh kebencian dan kemurkaan dari Tuhanmu akan menimpa kalian. Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Apakah kalian hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kalian dan nenek moyang kalian buat sendiri, padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Jika demikian tunggulah azab. Ya, nah ini kan peringatan dari beliau. Tunggulah azab, sesungguhnya aku bersamamu termasuk orang yang menunggu. Artinya kalau kalian tetap menyembah Tuhan-Tuhan kalian yang kalian ada-adakan tersebut, maka tunggulah azab. Begitu juga Nabi Hud berkata di dalam surah Hud ayat 57, fa in tawallaw faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la tadurrunahu syai'a inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Maka jika kamu berpaling, maka sungguh aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai rasul kepadamu, dan Tuhan kalian akan menggantikan kalian dengan kaum yang lain, sedangkan kalian tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku maha pemelihara segala sesuatu. Maksudnya adalah Allah akan membinasakan kalian dengan menurunkan azab, lalu menggantikan kalian dengan kaum yang lain. Artinya kalau kalian tetap seperti ini. Intinya Nabi Hud alaihi salam ya memperingatkan mereka akan adanya azab dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang kafir dan tidak mau beriman kepada Nabiullah Hud alaihi salam. Baik. Nah, lantas bagaimana sikap kaum 'Ad terhadap dakwah Nabi Hud alaihi salam, dan apa azab yang Allah turunkan kepada kaum 'Ad? Ya, ini panjang pembahasannya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.